Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Terima kasih udah nonton lagi dan maaf kalau misalnya kemarin aku sempat bolong agak lama. Teman-teman yang ikutin Instagram aku pasti tahu aku lagi sibuk banget dengan launching produk aku yang baru. Cie yang baru, kesannya udah ada produk gitu sebelumnya. Ya, hari ini aku mau bikin energi update. Terus mau morning talk juga gitu ya lewat apa yang aku rasain kemarin. Kemarin tuh aku bazar teman-teman dan itu adalah bazar pertama aku di mana aku ngebawa brand Dames Oracle sendiri. Biasanya aku kalau bazar itu aku ngebantuin teman ya. Aku seneng aja gitu untuk belajar melihat orang tuh menjual, melihat orang apa namanya berinteraksi gitu ya sama orang lain. Jadi selain aku pekerjaan tetapnya adalah penerjemah atau editor juga, jadi itu kan bikin aku selalu setiap hari berada di belakang layar, di depan laptop lah ya. Jadi kadang-kadang kalau aku bosan, aku ikut temen aku jualan. For fun aja, dah. Nah, eh aku sharing aja juga nggak apa-apa ya. Nanti kalau kita bisa buka kartu, kita bikin eh si energy update itu. Jadi yang mau aku sharing adalah um, betapa kalau kita selalu melibatkan Tuhan dalam melakukan sesuatu, itu banyak sekali keajaiban yang terjadi gitu. Dan di sini mungkin yang aku akan sharing ini mungkin terkesan biasa banget ya, daripada yang kayak kisah-kisah yang gimana gitu. Tapi well intinya pengalaman bazar kemarin itu seperti milestone buat aku. Pertama, aku tuh orangnya sebenarnya sangat-sangat pemalu gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kayak aku cheerful atau gimana, tapi aku sebenarnya orangnya sangat pemalu gitu. Aku merasa bahwa uh, ini sangat ini ya, sangat manusiawi. Kadang aku ngerasa aku nggak pinter apa-apaan gitu. Aku nggak pinter apa-apa gitu. Kadang bahkan menerjemahkan pun aku sudah menggeluti bidang ini selama sekarang tahun 2021 ya. Mei nanti nih Mei 2021 sudah 11 tahun aku menerjemahkan film. Percaya apa enggak, sampai detik ini aku masih berasa aku tidak pintar menerjemahkan film. Aku suka ngerasa kayak gitu. Aku suka ngerasa aku nggak bisa apa-apa. Nah, jadi kemarin aku ditugasin untuk sama rekan aku ya, kita kan partneran bertiga nih untuk project ini. Karena partner aku eh, buka bazarnya di tempat lain di BSD, bisnis itu jauh banget gitu dari tempat kita, rumah kita tinggal kan. Terus aku ada di Kemang gitu. Ya udah, jadi dia bilang, "Oke, Dame lo ke Kemang, kita ke BSD gitu." Oke, gitu kan. Dan aku sendirian. Lalu aku sebenarnya nggak totally sendirian. Ada teman aku juga, dia buka meja di situ, jadi dia berangkat dan pulang jemput aku gitu. Tapi aku membawa brand Dames Oracle ini untuk pertama kalinya ke publik dengan suatu produk, dan aku biasanya kalau buka kartu di tempat umum itu aku nggak pernah bawa brand dan selalu sebagai tamu gitu di suatu event aja gitu kan. Nah, ini gue buka meja bawa brand gue, um, kemudian udah duduklah di situ. Itu sebenarnya sesuatu yang aku tuh nggak nyaman gitu ya. Jadi sebelum sebelum hari hanya itu aku berdoa gitu kan. Dan lucunya yang aku ucapkan itu yang terlontar dari mulut mulut aku tuh bukan aku berdoa supaya dagangan aku laku, supaya stand aku rame. Tapi lucunya yang terucap adalah cuman semoga tidak hujan karena tempatnya di outdoor. Yang kedua, semoga orang-orang di sana sehat. Dan yang ketiga, semoga aku pulang dengan selamat sampai di rumah lagi gitu ya. So, udah itu aja doaku. Dan sampai di sana pun
pas lagi naik tangga gitu, karena di rooftop aku bawa barang. Di situ aku berdoa lagi karena aku ngerasa bawaan aku berat dan aku lagi mau mau datang bulan gitu ya, jadi badanku rada-rada cepet capek. Itu aku berdoa lagi, tolong tolong jaga aku gitu kan, tolong bantuin aku di bazar ini. Oke. So, di situ aku bener-bener nyerahin totally nasib nasib gue lah ya gitu ke Tuhan, bahwa whatever happens happens, aku ikhlas gitu kan. Dan segitu aku sampai di atas rooftop, tahu-tahu ada kupu-kupu nyamperin. Tadinya dia cuman ke meja temen aku, tahu-tahu dia nyamperin ke aku, lalu dia hinggap di kacamata aku. Habis hinggap di kacamata aku, dia hinggap di pipi aku gitu. Terus aku pikir, wah, apakah ini pertanda gitu ya? Kan kita kalau misalnya kita cukup peka sama sign dari Tuhan, itu kan bisa datang dari apapun. Karena kayak gitu tuh hanya kita yang notice, teman-teman. Jadi kayak teman-teman nih lagi membutuhkan suatu pertanda gitu dari Tuhan ya. Lagi menantikan jawaban doa itu. Nanti akan datang tanda di mana mungkin buat orang lain itu adalah hal biasa atau nggak ada yang istimewa. Tapi karena pertanda itu diperuntukkan buat kamu, maka kamu akan menyadari, oh itu dia tandanya. Nah, sama kayak aku, mungkin buat orang lain wajar, kupu-kupu ya kupu-kupu gitu. Tapi di situ aku langsung notice itu kupu-kupu beneran hanya ngider di kepala aku, muka aku gitu kan. Aku memang jualan aromaterapi, tapi produk aku belum aku keluarin gitu dari tas, belum aku pajang di meja, dan kupu-kupu itu sudah datang gitu kan. Habis kupu-kupu lalu kumbang. Ada tawon juga, jangan sedih. Jadi bener-bener gue tuh dikelilingin sama eh, makhluk-makhluk unyu ini, sampai akhirnya ada satu kumbang yang manis banget bentuknya ya, kayak kupu-kupu tapi dia kecil. Itu dari siang sampai sudah mau maghrib dia benar-benar hanya ada di baju aku, kemudian ke tangan, ngidernya di situ aja. Jadi di situ aku ngerasa oke gitu ya. Aku makin ngerasa yakin bahwa aku nggak sendirian gitu. Dan uh, sebenarnya banyak banyak banget yang aku alamin gitu kemarin secara spiritual ya. Tapi kalau aku sharing dengan kata-kata, aku nggak nemuin kata-kata yang tepat. Intinya paling aku mau ingetin lagi gitu ya. Kadang kita kan suka lupa sebagai manusia. Betapa sesungguhnya kekuatan ilahi itu nggak pernah hilang gitu dari sekeliling kita. Yang membuat itu terdiskoneksi, yang terputus hubungannya adalah karena kita selalu memakai kendali kita sendiri, karena kita selalu memakai logika kita sendiri. Suamiku suatu hari pernah mengingatkan aku untuk jangan selalu jadi orang tuh, jangan selalu mengantisipasi sesuatu. Antisipasi sewajarnya boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan uh, memplanning sesuatu itu terlalu detail, karena nanti kamu tidak akan memberikan ruang untuk Tuhan bekerja membantu kamu. Dan itu yang aku lakukan kemarin. Aku nggak terlalu mikirin nanti kalau hujan gimana, aku nggak terlalu mikirin nanti kalau kalau pulangnya gimana. Pokoknya kalau teman-teman tahu ya, kalau ada teman aku yang nonton dan dia kenal aku lama, aku memang orangnya sangat preventif. Jadi aku sudah nyiapin nih, kalau kalau nanti gue masuk angin, nanti gimana, kalau nanti dingin, apa pokoknya jadinya banyak persiapannya. Nah, makin kesini aku mulai mengurangi terlalu begitu gitu ya. Jadi lebih kepada yang basic-basic aja. Bawa air minum, bawa obat mah gitu ya misalnya. Kalau misalnya emang punya sakit mah, terus make sure pakaiannya nyaman, bawa handuk biar nggak keringetan. Kan gila Jakarta, lembab banget. Mendung aja keringetan gitu kan. Tuh, paling yang kayak gitu aja, nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Nah, jadi aku sisanya itu udah terserah terserah Tuhan. Mau aku nanti uh,
pulang dan perginya terlambat atau tepat waktu, itu aku serahin ke Tuhan. Yang penting aku sudah ready di jam segini, dan aku akan selalu ready ketika aku harus pulang. Aku akan sudah ngepak. Pokoknya apa yang aku bisa lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku ya di tempat itu aku lakukan, sisanya aku serahin. Dan itu luar biasa banget gitu ya, kehadiran, the presence of divine itu kerasa banget. Dan tidak ada yang apa ya, kebetulan itu nongol, kebetulan yang menyenangkan itu nongol. Gak ada hal yang apa ya, gimana sih, aduh, I lost at apa, gue kehilangan kata-kata nih kalau udah menggambarkan betapa luar biasanya kalau kita memberikan ruang bagi sang pencipta gitu ya. So, daripada aku udah terlalu panjang banget nih kayaknya ngomong, yang bisa aku simpulin adalah baik, terutama bagi teman-teman yang sangat controlling ya, sangat controlling, yang logikanya masih kuat, tos dulu ya. Aku juga orangnya seperti itu. Mari kita tos dulu, kemudian aku mau ingetin, longgarin aja sis gitu ya. Longgarin semuanya, longgarin cara berpikirnya, longgarin kendalinya gitu. Kembalikan semua kendali itu ke Tuhan, ke Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu, bahkan ya teman-teman, kemarin waktu aku ambruk hari pertama, ya ambruknya nggak sampai mampus gitu, nggak, tapi sakit badan tuh ya, sakit-sakit karena bawa-bawa barang berat, naik turun juga gitu kan. Alhamdulillah sih ada adiknya teman aku yang bantuin juga nih, cowok-cowok yang bawain barang yang paling berat. Tapi kalau aku bawanya yang sedang aja, tapi itu juga udah lumayan buat aku. Nah, hari keduanya itu badan sakit semua. Aku meditasi dan biasanya aku bisa self healing ya, aku meditasi gitu dan bisa meniatkan supaya lebih enak badan. Tapi kemarin akhirnya aku lakukan, aku nggak mau self healing. Aku dalam hati bilang, Tuhan, tubuhku ini punyamu, hidupku ini punyamu, tenagaku, pekerjaanku, nyawaku, apapun yang ada dalam hidup aku itu punyamu Tuhan. Aku serahkan kembali, aku serahkan. Itu masuk dong. Aku bisa ngerasain di badanku ya, kayak ada energi masuk dari luar tuh, kayak nge meningkatkan gitu, kayak uplifting banget. Dia pelan-pelan, lembut banget, bikin otot aku rileks. Tapi aku nyadar itu dari luar, itu bukan dari dalam aku. Dari luar, kemudian menggerakkan badan aku supaya stretching, dan di situ aku sampai berkaca-kaca karena aku ngerasa ini yang gue butuh. Gue butuh divine intervention, gue butuh campur tangan ilahi dalam hidup gue. Gue lupa bahwa kalau kita izinkan, kalau kita beri ruang, kita selalu dibantu oleh Tuhan. Selama ini Tuhan memang membantu kita, tapi kita begitu ketat memakai aturan yang kita mau. Harus begini, harus begitu, sehingga bantuan dari Tuhan kadang-kadang kita nggak notice, kita nggak bisa lihat, nggak bisa ngerasain. Jadinya hubungan kita dengan Sang Pencipta juga jauh gitu. Tapi kalau kemarin yang aku rasain, begitu aku udah completely let go, silahkan aku serahkan ini semua gitu ya kepadamu gitu loh. Kalau aku merasakan energi yang indah itu seperti ada kedekatan lagi gitu sama dia, sama Sang Pencipta gitu, bahwa hey gitu, seakan-akan Sang Pencipta tuh selalu ingin bilang, aku tuh selalu di sini, tapi aku menunggu gitu, kapan sampai kamu menyadari itu, kapan kamu mengizinkan aku untuk membantumu gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang sedang punya masalah, bahkan masalah kesehatan, masalah keuangan, sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak membuahkan hasil yang gimana-gimana banget ya. Aku tahu ini sulit mungkin dilakukan ya,
tapi cobalah untuk memasrahkan sepasrah-pasrahnya gitu. Bukan artinya kita nggak melakukan usaha lagi, tapi niatnya itu sudah kita kembalikan saja gitu. Kembalikan semua masalah ke dia dan tunggulah instruksi di dalam hati apa langkah selanjutnya. Jadi kita udah nggak usah bikin planning yang gimana-gimana banget. Kalau sudah buntu, stop, berhenti, lalu berdoa dan bilang, aku sudah berusaha Tuhan, sudah maksimal, Tuhan pun sudah tahu itu ya, Allah sudah tahu. Sekarang aku sudah nggak tahu apa-apa, harus ngapain, aku kembalikan hidupku kepadamu. Banyak sekali kisah-kisah kesembuhan itu berasal dari orang-orang yang sudah tidak berusaha mencari kesembuhan. Dia sudah pasrah, mati-mati deh gitu ya, malah jadi sembuh. Sama kayak aku waktu itu sudah pasrah tidak akan menikah. Aku sudah tidak mencari lagi. Aku sudah pasrah, aku sudah ikhlas hidup menyendiri, hidup menjadi single gitu ya sampai mati. Aku terima. Aku sudah mempersiapkan asuransi, pemasukan aku, tabungan aku, itu sudah aku persiapkan untuk nantinya supaya aku ketika menua, aku bisa hidup sendiri. Malah datang jodoh. Tuh, jadi kalau kita sudah mentok, berhentilah mengusahakan sesuatu. Berhenti berusaha punya pacar. Berhenti berusaha mengetuk suatu pintu yang tertutup ya. Berhenti apalagi ya. Ini mungkin kayak paradoks ya. Aku di saat orang lain menyuruh orang lain untuk terus berusaha, aku menyuruh teman-teman untuk berhenti. Berhenti ketika sesuatu sudah mentok. Dan kibarkanlah bendera putih kepada Tuhan, kepada Allah. Karena bendera putih itu menandakan kita masih manusia dan kita mengakui bahwa kita hanya bisa segini nih kalau berusaha sendiri. Itu yang sering kita lupa. Kita lupa bahwa sekaya apapun kita, seberapapun suksesnya kita, faktor X itu yang berperan sangat penting. Bahwa itu semuanya atas kemurahan hati yang maha kuasa. Jadi jangan sampai sombong, jangan sampai merasa bahwa ini kan hasil kerja keras gua gitu. Kok bisa-bisanya dia ambil? Ya, bisa aja. Nah, so jangan patah semangat. Banyak berdoa, banyak lepas-lepasin gitu ya. Banyak ikhlasin aja. Kalau kita melepaskan, kalau kita ikhlas, kita berhenti mau apa-apa. Hentikan terlalu banyak mau. Belajarlah cukup dengan apa yang kita punya gitu. Ya, sorry jadi kepanjangan. Oke. Energi update bulan April. Ini udah berapa menit nih? Oh, baru 18 menit. Gue takut kalau udah setengah jam ntar susah nguploadnya. Bulan April yang aku ngerasain itu walaupun cuacanya nggak jelas ya, terutama di Jakarta nih lagi sering banget mendung. Kemarin sering banget panas, sekarang sering banget mendung. Yang aku ngerasain energinya api ya. Jadi di sini nih sebenarnya bulan yang produktif. Buat teman-teman yang ngerasa ada ajakan ya untuk bekerja, atau kayak aku nih ada ajakan untuk ngeluarin produk, itu jangan kamu tunda, jangan kamu tolak, jangan kamu nungguin pandemi berakhir. Pandemi nggak akan berakhir teman-teman, ini masih panjang urusannya. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa ajakan untuk bekerja ini adalah suatu undangan dari Tuhan untuk berkarya, lakukan. Jangan sampai hanya karena kondisi kayak begini membatasi kita gitu. Tetap jaga kesehatan,
jaga kebersihan, terutama ya kebersihan hati, kebersihan pikiran, karena aku nggak akan bosan bilang bahwa virus itu tidak hanya masuk lewat hal-hal yang kayak menurut orang pada awamnya ya, pada umumnya, hal-hal yang tidak higienis gitu ya. Tapi terutama masuk dari tingkat kesetresan kita, karena imunitas itu berpengaruh banget sama pikiran dan hati. Jadi kalau kita tetap optimis, kita tetap selalu nih erat dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, kita selalu side by side with God gitu. Kita selalu menyertakan Allah, itu nggak kenapa-napa. Ya, jadi bulan ini aku ngerasa energinya lagi energi yang giat gitu. Ini kesempatan buat kalian yang ingin nambah-nambahin income, ingin menabung ya, ingin punya cita-cita apa yang mau dibeli gitu mungkin di akhir tahun, boleh kamu genjot sekarang. Karena memang api itu selain dia cleansing, dia juga energi yang sangat maskulin dan untuk kreativitas, untuk berkarya, ini bukan masanya untuk merenung, bukan untuk masanya diem-diem gitu ya, beristirahat yang terlalu lama. Enggak, ini saatnya you do things that you love gitu. Lakukan hal yang kamu suka, jadikan hal-hal yang selama ini kamu tunda-tunda gitu, cita-cita kamu yang tadinya mau bikin buku nggak jadi-jadi, bikin itu buku sekarang, bikinlah itu online shop sekarang, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulu kamu takut buat ngelakuin, cobalah lakuin itu, apapun itu, belajar hal baru gitu ya. Tapi aku sih ngerasa ini lebih doing what you love gitu, hal yang kamu sukain, and then kamu kerjakan itu and make money out of it gitu. Kamu menghasilkan uang dari hal itu. Berjualan ya. Karena kalau pandemi gini kan kayaknya agak kecil kemungkinan perusahaan meng-hire atau buka lowongan ya. Jadi ini saatnya untuk kalau ada sesuatu yang mau dikaryakan, kalau bentuknya jualan ya jualan. Digenjot lagi jualannya, yang semangat. Oke, ini kartunya udah keluar. Ini ada kartu gentleness. The universe has my back. Kurang sempurna apa coba? Ini artinya alam semesta mendukungku. Ya, jadi bukan kebetulan aku ngeluarin rose quartz di sini. Ini kartu ini adalah batu kristal. Warnanya sebenarnya agak pink dia. Dia bukan putih ya. Kalau di kamera kelihatannya terang banget putih, sebenarnya dia pink. Dia tentang kelembutan, tentang compassion ya, kasih sayang, tentang welas asih, tentang self love. Jadi lakukan hal yang kamu suka. Dari tadi aku ngomong, ini akan menghasilkan uang, tapi kamu lakukan hal yang kamu suka. Karena apa? Ketika kamu melakukan hal yang kamu suka, kemudian kamu uangkan gitu, kamu jual kek, kamu share kek ke orang gitu ya, itu akan energinya akan bagus because you love it gitu, karena kamu menjual karyamu. Sama kayak yang aku dan partnerku lakukan, kita suka ini. Sama kayak aku suka baca oracle, makanya niatnya sih for fun aku ngerjain ini ya, karena emang kita seneng aja sama hal kayak ginian. Tapi ternyata menghasilkannya luar biasa, banyak banget yang beli, kita sampai kaget gitu ya. Orang tuh kalau beli udah kayak orang gila, bisa kayak beli kacang goreng gitu. So kalau aku bisa ngelakuin, kamu juga pasti bisa. Ide itu banyak sekali, cari yang paling kamu suka dan coba lakukan. Nggak usah mikirin untungnya berapa, nggak usah mikirin ruginya berapa. Yang penting persembahkanlah pekerjaan ini untuk kebaikan orang lain, untuk yang maha kuasa gitu. Karena kamu sudah diberikan anggota tubuh yang lengkap, ide yang cemerlang gitu ya. Yang kamu harus lakukan hanyalah melampaui rasa takut
Kayak aku kemarin bazar, aku sudah melampaui rasa takut aku. Aku pasrahkan semuanya, yang terjadi terjadilah, nggak apa-apa. Karena semesta akan selalu mendukung kita ketika kita memakai energi cinta dalam melakukan suatu kegiatan. So, do that. Ini bulan yang tepat untuk memperbesar karya atau pekerjaan yang kamu lakukan dengan energi cinta itu. Energi cinta tuh kayak gimana sih, Kak Dame? Gitu. Ya, misalnya ketika kamu bikin kue nih, misalnya kamu adalah baker, kamu jualan kue. Ketika kamu bikin kue, kamu kirimkan cinta ke adonannya. Kamu ajak ngomong ke adonannya gitu kan, dengan harapan semoga enak ya, semoga orang-orang yang makan badannya jadi sehat, moodnya jadi happy, rezekinya jadi banyak. Sertakanlah banyak doa yang baik-baik di dalam pekerjaan apapun yang kamu kerjakan dengan tangan. Kirimkanlah energi, karena tangan kita tuh juga penghantar energi gitu. Kamu nggak perlu jadi indigo untuk bisa begitu. Setiap manusia punya kemampuan mengalirkan energi. So, itu aja sih pesannya gitu ya, untuk energi update yang bulan April ini. Kerjakan yang kamu suka, lalu coba dijual. Cobalah dijual, karena ini momen yang tepat untuk mengeluarkan karya-karya kamu itu ke depan publik. Nggak perlu sampai terkenal, nggak usah. Tapi selama ini misalnya kamu cuman menjual hal tersebut, atau kamu cuman mengerjakan sesuatu hanya di antara teman-teman kamu aja, coba tawarkan ke orang lain yang kamu nggak kenal gitu ya. Kamu tawarkan aja. Pasti bisa kok. Gitu. Thank you for watching. Aku sekarang nggak mau janjiin mau bikin apa-apa gitu. Takut nggak kejadian. Tapi uh, teman-teman pasti tahu kan kalau aku sempat bikin reading, pasti aku bikin reading. So, jangan tinggalkan channel aku. Channel aku akan terus ada, insya Allah ya. Selama aku masih hidup, dia akan terus ada. Akan ada upload-upload selanjutnya. Hanya mungkin berubah bentuk. Yang tadinya mungkin banyak pick a card, kemudian sekarang banyak sharing. Itu karena aku menyesuaikan dengan pertumbuhan spiritualku sendiri. Dan aku yakin teman-teman yang masih nyantol di channel aku yakin juga mereka masih nyantol di situ karena bertumbuh bersama aku gitu. Thank you for watching, sehat terus. Semoga sisa hari ini menyenangkan, produktif, dan jangan lupa sertakan cinta di dalam setiap hal yang kita lakukan, dari yang kecil maupun yang besar. Dadah.